Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erna MPD selaku Kaprodi PGSD Unisnu Jepara. Yang terhormat Bapak Husni Mubarok MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Upaya Guru dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa Kelas 2 di SDN Patmindahan pada masa pandemi. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Mei Avenita, NIM 1813300000396. Adapun pokok bahasan yang pertama adalah latar belakang masalah. Peneliti dalam menyusun proposal ini dilatar belakangi oleh yang pertama, kesadaran membaca di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada 2019. Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi atau berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Latar belakang masalah yang kedua, pembelajaran selama pandemi menghambat semua kegiatan literasi yang ada di sekolah. Hal ini membuat minat membaca peserta didik berkurang, dan akhirnya peserta didik kesulitan dalam membaca, terutama pada siswa kelas 1 dan 2 di sekolah dasar. Latar belakang yang ketiga, setiap hari guru hanya memberikan tugas yang menyebabkan peserta didik kebingungan karena belum maksimalnya dalam membaca. Akibatnya yang mengerjakan tugas adalah orang tua dan kegiatan literasi minat baca menjadi terabaikan karena peserta didik hanya disibukkan dengan tugas belajar. Latar belakang yang keempat, berdasarkan wawancara dengan guru kelas 2 SDN Patmindahan, banyak anak kelas 2 yang belum lancar membaca. Dikarenakan pada saat masih kelas 1 kemarin, untuk pertama kalinya, sekolah melakukan kebijakan pembelajaran daring. Kurangnya bahan bacaan, sarana prasarana, dan kurangnya metode guru dalam melakukan pembelajaran masa pandemi membuat peserta didik rendah dalam minat baca. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu apa saja kendala yang dialami guru dalam menumbuhkan minat baca kelas 2 saat masa pandemi. Bagaimana upaya guru dalam menumbuhkan minat baca kelas 2 saat masa pandemi? Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kendala yang dialami guru dalam menumbuhkan minat baca kelas 2 saat masa pandemi, untuk mengetahui upaya guru dalam menumbuhkan minat baca kelas 2 saat masa pandemi. Adapun manfaat dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi dan wawasan bagi para pembaca di bidang sekolah dasar. Khususnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan upaya guru dalam menumbuhkan minat baca siswa sekolah dasar, utamanya kelas 2 di SDN Patmindahan pada masa pandemi. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktisnya bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan minat baca pada siswa supaya mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang minat membaca siswa kelas 2 di SDN Patmindahan, sehingga guru bisa memberikan upaya yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut di masa pandemi. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk lebih meningkatkan pemantauan keefektifan membaca pada masa pandemi. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai pengalaman langsung dalam mengetahui kondisi minat membaca yang dialami siswa pada masa pandemi dan sebagai bahan acuan untuk menumbuhkan budaya literasi di masa depan ketika peneliti sudah memasuki dunia pendidikan. Kajian pustaka, peneliti mengambil 3 kajian pustaka. Yang pertama, kajian pustaka dari Benedictus tahun 2017.
dalam skripsi judul Upaya Guru Meningkatkan Minat Baca pada Siswa Kelas 3A SD Negeri Kota Gede 1 Yogyakarta. Hasil penelitiannya mendorong anak untuk bercerita, mengunjungi perpustakaan, menyediakan waktu membaca, dan mendorong siswa untuk memiliki minat baca. Kajian pustaka yang kedua yaitu skripsi dari Anik Sugiani, Agung N.A. dan Prima Restami tahun 2020, yaitu upaya guru meningkatkan minat baca anak desa Yayasan Project Jyoti Bali atau YPJB melalui storytelling di masa pandemi. Hasil penelitiannya adalah mendorong anak membaca buku storytelling agar anak bisa membaca dengan lancar dan anak menjadi gemar membaca. Kajian pustaka yang ketiga yaitu dari Farah Halim tahun 2020 dalam skripsi implementasi gerakan literasi sekolah untuk menumbuhkan karakter gemar membaca siswa SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik. Hasil penelitiannya adalah dampak dari kegiatan literasi dapat menumbuhkan gemar membaca pada siswa. Teori yang relevan, peneliti mengambil teori yaitu pengertian membaca menurut Henry Guntur Tarigan tahun 2008. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Dalman 2014, bahwa membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca, sehingga membaca lebih berupa kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Menurut Rizkyana atau Zainuddin 1992 menyatakan bahwa membaca dalam arti sederhana adalah menyuarakan huruf atau deretan huruf yang berupa kata atau kalimat. Pada hakikatnya, membaca adalah melihat tulisan dan menyuarakan atau tidak bersuara, serta mengerti isi tulisannya. Kesimpulannya, membaca adalah proses interaksi antara pembaca dengan teks bacaan hingga pembaca memahami isi atau makna yang terdapat dalam bacaan untuk memperoleh informasi dari bacaan tersebut. Teori yang relevan yang kedua yaitu upaya guru dalam menumbuhkan minat baca. Upaya guru dalam menumbuhkan minat baca yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Guru merupakan seorang pendidik profesional. Guru tidak hanya mendidik tetapi juga memberikan pelajaran, memberikan arahan, memberikan latihan, memberikan nilai, serta melakukan evaluasi terhadap peserta didik pada pendidikan dasar maupun menengah. Guru sebagai motivasi. Guru berperan penting dalam upaya menumbuhkan semangat untuk siswa ketika melakukan pembelajaran. Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan untuk menumbuhkan potensi siswa, sehingga terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai, pemahaman siswa terhadap pentingnya dan tujuan pelajaran dapat menumbuhkan minat siswa yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang selanjutnya yaitu menggunakan metode dan kegiatan yang beragam. Guru harus kreatif, menggunakan metode dan kegiatan yang beragam agar proses belajar bisa berlangsung dengan lebih menarik. Yang keempat, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Siswa dapat belajar dengan lebih baik apabila berada dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari rasa tegang. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, peneliti mengambil pendekatan kualitatif. Peneliti juga mengambil desain penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Saudi Sukmadinata tahun 2011, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik kualitas keterkaitan antar kegiatan. Subjek penelitian ini adalah guru kelas 2 Ibu Fitriani SPD, merupakan informan pertama.
Dan sebagai triangulasi, peneliti mengambil siswa kelas 2 SDN 4 Mindahan dan orang tua dari siswa kelas 2 SDN 4 Mindahan. Metode pengumpulan data penelitian yang pertama yaitu angket, wawancara, dokumentasi, dan uji validitas. Metode analisis datanya, yang pertama, peneliti mengambil seluruh data berupa angket, wawancara, dan dokumentasi yang telah diperoleh dari informan. Selanjutnya, data dibaca dan dipelajari serta ditelaah hingga kemudian sampai pada tahap reduksi data. Selanjutnya, peneliti menarasikan dan melakukan perhitungan data temuan terkait upaya guru dalam menumbuhkan minat baca peserta didik selama masa pandemi di kelas 2. Selanjutnya, untuk menyajikan data dari angket, peneliti melakukan perhitungan skor per butir angket dan skor keseluruhan minat baca. Nah, penarikan kesimpulannya, dilakukan penyajian data yang didapat dari angket minat baca peserta didik. Klasifikasi skala minat baca menggunakan skala dari Suherman yang telah dimodifikasi sebagai berikut. Kriteria 0-40 sangat rendah, 41-55 rendah, 56-75 sedang, 76-90 tinggi, 91-100 sangat tinggi. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.